Kalau denger nama Prius, pasti kan identik sama mobil yang fungsional aja, desainnya itu ngebosenin. Tapi di generasi kelima yang diluncurkan 2022, semua stigma itu dipatahkan. Dan pada 2024 ini, Toyota Astra Motor resmi membawa Prius HEV dan juga Prius PHEV ke Indonesia. Seperti apa impresi berkendaranya dan juga seperti apa sih hal-hal yang ditawarkan oleh kedua mobil ini? Tonton video ini sampai habis. Oke Civities, balik lagi sama gue Gopas Tobing, dan hari ini gue lagi di Toyota Driving Experience dan kita dikasih kesempatan untuk mencoba Prius HEV dan juga Prius PHEV. Nah, kalau misalnya dengar kata Prius dulu, seperti gue bilang tadi kan, kalian tuh pasti identik dengan skeptis ya, karena Prius itu identik dengan desain yang main aman, nggak ada karakter, terus juga sering jadi meme di internet. Tapi di Prius generasi kelima ini semuanya langsung dipatahkan. Toyota menghadirkan kedua mobil yang punya desain agresif banget nih. Nah, kalau untuk masalah desain, waktu itu Ejo udah pernah nge-review, jadi di video ini kita akan lebih fokus ke fitur dan juga rasa berkendara dari kedua mobil ini. Jadi untuk desain gue akan ngebahas dikit-dikit deh untuk ngerimain kalian apa sih yang kita bahas selama Gias ya. Waktu Gias waktu itu ya. Ya, kalau dari desain depannya, ini beda banget dengan Prius sebelumnya. Sekarang dia udah pakai bahasa desain terbaru yang seperti hiu martil gitu ya, tapi ini hal yang bagus karena mobilnya kelihatan agresif banget di depan sini. Terus ditambah lagi dia punya lampu yang sipit begini, jadi kelihatan lebih sporty lagi. Dan untuk berbicara soal lampu, ini adalah perbedaan pertama dari desain Prius PHEV dan juga Prius HEV ini. Kalau di Prius HEV, dia tuh sennya cuma ada garis di bawah sini. Sementara kalau di Prius HEV itu dia melingkar sesuai dengan kisi-kisi lampunya, jadi lebih kelihatan lebih elegan ya. Terus juga untuk lampunya, kalau yang Prius HEV ini dia masih pakai manual leveling, sementara untuk Prius PHEV ini dia sudah pakai auto leveling. Jadi udah nggak ada knob untuk ngatur leveling lampunya. Karena buat apa? Udah otomatis gitu. Terus di bumpernya juga beda ya. Kalau Prius HEV ini di bagian radiator grillnya ini dia udah pakai finishing hitam gitu ya. Jadi dibikin sewarna aja. Terus juga kalau di PHEV ini dia dibikin aksen silver di bawah sini supaya kelihatan lebih agresif ya. Terus di samping juga perbedaan yang paling kentara adalah penggunaan velgnya. Kalau di Prius HEV ini dia pakai velg 17 inci, sementara kalau di Prius PHEV ini dia pakai velg 19 inci. Ya kelihatan lebih sporty ya. Terus perbedaan yang kedua untuk desain sampingnya yaitu dia kalau yang Prius PHEV dia punya port charging. Yes, karena mobil ini sudah merupakan plug-in hybrid, jadi memungkinkan kalian untuk mengisi daya menggunakan pengisian eksternal. Sementara kalau HEV ini kalian belum bisa ngisi daya eksternal dan dia untuk ngecas baterainya dia hanya mengandalkan regenerative braking aja, yaitu ketika kalian braking kan ada daya panas yang diciptakan dan daya panas itu ditangkap langsung untuk mengisi baterainya. Ya jadinya utilisasi daya listriknya jadi tidak semaksimal di PHEV ini. Sementara untuk desain belakang yang paling kentara adalah pada lampunya. Kalau di Prius PHEV ini mika lampunya dia pakai mika lampu bening, sementara kalau di Prius HEV dia pakai warna merah. Dan untuk LED bar dia juga berbeda. Kalau Prius PHEV dia cuma menyala bagian kanan dan bagian kirinya aja. Sementara kalau di Prius PHEV dia menyala seakan-akan jadinya lampunya tuh dari kanan ke kiri itu nyambung. Ya, itu preferensi sih. Tapi kalau misalnya untuk desain, jujur kami lebih suka yang PHEV ini. Tapi itu pastinya dibayarkan dengan harga yang lebih mahal. Untuk harganya sendiri, untuk sampai saat ini untuk yang Prius PHEV ini belum diumumkan oleh pihak Toyota Astra Motor. Kita tunggu aja tanggal mainnya ya. Itu aja dari luar, sekarang kita lihat interiornya. Ini dia interior dari Prius HEV. Dan jujur gitu masuk interiornya, untuk harganya 698 jutaan, untuk materialnya bukan yang terbaik ya. Dia joknya masih fabric, terus juga door trimnya masih plastik semua, plastik-plastik keras dan nggak ada aksen soft touch sama sekali. Tapi bagusnya, dia untuk jok baris keduanya ini itu cukup nopang untuk side supportnya nih. Ini kalian bisa lihat untuk side supportnya itu masih ada coakan yang cukup terasa ketika kalian duduk di belakang sini. Dan untuk armrest di tengah sini dia juga belum ada, tapi bagusnya dia sudah dikasih 3 headrest di belakang sini. Nah, untuk tinggi gue yang 182 cm, untuk headroom ya dia hanya ada 3 jari aja, jadi bukan yang spesial juga.
Terus untuk legroom masih ada 3 jari, dan untuk footroom itu masih ada plenty lah, tapi nggak banyak. Ya, mengingat mobil ini memang dimensinya cukup kompak ya, nggak sampai 4,6 meter. Ini cukup, ruangan di belakang sini cukup baik sih untuk orang yang tingginya segue, yang merupakan tinggi di atas rata-rata orang Indonesia. Nah, di belakang sini dia juga sudah ada USB-C port untuk mengecas gadget kalian. Udah nggak ada lagi USB-A di belakang sini. Jadi untuk konektivitas atau konektivitas ke gadget kalian, untuk ngecas gadget kalian, mobil ini udah tech proof ya, jadi nggak bakal ketinggalan zaman. Tapi yang agak gue sayangkan di belakang sini ya, dia masih ada channel di belakang sini, jadinya ya ngurangin kenyamanan aja sih. Kenapa nggak dibikin rata aja, bakal lebih kasih kenyamanan yang lebih di penumpang di belakang sini. Di belakang sini dia juga sudah ada hand grip ya, bagusnya untuk penumpang kanannya juga penumpang kiri. Cukup berguna juga ketika dibutuhkan ya, karena memang beberapa mobil itu untuk hand gripnya memang nggak dilirik lagi, dibikin di polosan aja untuk di plafonnya. Ya, itu aja dari belakang. Sekarang kita lihat interior depannya dari Prius PHEV ini. Nah, ini kita lihat interiornya. Ya, ketika masuk ke interior Prius PHEV ini, jujur kami seperti ada di mobil yang berbeda kelas ya, padahal mobilnya punya basis yang sama. Pertama yang kami paling rasakan adalah material joknya. Ini udah pakai material jok kulit power rated, dan ini kualitas kulitnya top notch banget. Jadi bener-bener kerasa premium banget di dalam sini. Terus juga untuk door trimnya dia sudah ada soft touch kalau untuk pintu belakang sini, walaupun untuk bagian atasnya dia masih pakai plastik-plastikan keras ya. Dan perbedaannya lagi adalah di varian PHEV ini dia sudah memakai panoramic sunroof, jadi kelihatan kesannya lebih roomy di dalam sini. Tapi untuk legroom, footroom, headroom semua sama dengan yang di PHEV, di Prius PHEV, dan juga masih ada USB-C port sebanyak 2 buah di belakang sini. Ya seperti beda dunia sih di belakang sini. Dan satu lagi, dia sudah dilengkapi dengan armrest di tengah sini yang ada stoppernya, dan ada 2 buah cup holder di armrestnya. Ya, itu aja dari baris kedua. Sekarang kita lihat interior depannya. Ya, ini dia interior depannya. Satu kata sih, wow. Ini makin beda kalau dilihat jika dibandingkan dengan baris keduanya ya. Ya, langsung kerasa beda. Pertama dari head unitnya jelas sudah beda banget ya. Ini head unitnya gede, dan ini built-in kelihatan banget. Dan UI-nya juga jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan si Prius PHEV ya. Jelas ini kelihatan lebih premium. Terus juga material dashboardnya, dia ada soft touch juga. Terus juga ada seperti aksen-aksen karbon di depan sini. Dan dashboard ya, dia sudah memakai ambient light. Sementara di yang Prius PHEV dia nggak ada ambient light sama sekali ya. Terus untuk AC-nya dia juga bagusnya sudah dual zone ya. Dan ini ya nggak tahu juga sih, mungkin nanti akan disesuaikan lagi untuk suhunya, karena suhu paling rendahnya tuh sebelum low dia ada di 15 derajat gitu ya. Terus dia juga sudah memakai ventilated seats, jadi mau cool seat atau maupun heated seats itu udah tersedia di Prius PHEV ini. Terus joknya sekali lagi dia pakai material yang top notch ya, kulit leather power rated, nyaman banget duduk di sini. Instrumen cluster juga masih sama jika dibandingkan dengan si Toyota Prius PHEV, dia masih sama dengan BZ4X, setirnya juga sama. Terus juga untuk material door trimnya dia bagus nih, dia pakai soft touch di bagian atasnya sampai bagian bawahnya dia pakai soft touch, bagus. Terus ada memory seat juga di sini. Nah, tapi tombol yang absen adalah tadi seperti gue bilang, dia nggak ada tombol untuk mengatur leveling lampunya, karena lampunya juga sudah auto leveling ya, jadi nggak perlu lagi untuk tombol pengaturan level di sini. Terus perbedaannya lagi adalah dia ada tombol untuk kamera 360-nya. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Tampilannya cukup unik ya. Ini ada kalian bisa lihat nih, mau kanan kiri atau mau yang langsung mengitari mobilnya, atau salah satu sisi kalian bisa pilih. Terus juga ada tombol untuk parking assistance-nya. Yes, Prius PHEV ini sudah dilengkapi dengan parking assistance, baik secara paralel maupun secara seri ya. Jadi mundur biasa gitu dia udah bisa. Nah, terus di depan sini dia ada USB-C port sebanyak 2 buah, yang untuk charging doang atau yang mau connect ke head unitnya. Nah, untuk konektivitas ke head unitnya dia sudah memakai USB-C ya, beda dengan Prius yang HEV dia masih pakai USB-A, maklum karena head unitnya adalah head unit aftermarket Toyota, jadi masih pakai USB-A.
Terus untuk drive mode-nya ini juga beda, dia ada Eco, Normal, Sport, dan satu lagi Custom. Jadi Custom itu kalian bisa ngeset salah satunya feedback setirnya mau seperti apa, seperti yang kalian mau, kalian bisa set di mode Custom ini, mau berat, mau ringan, kalian bisa tinggal set. Untuk engine mapping-nya juga kalian bisa set di mode Custom ini, jadi banyak ya settingan yang bisa kalian set di mode Custom ini, dan dia sudah ada Driver Assistant Assist di depan sini. Jadi kalau misalnya sistem yang ngedetect kalian nih ngantuk gitu ya, dia langsung memberi peringatan di depan sini. Bagus banget sih. Dan oh iya, dia juga sudah dilengkapi dengan e-mirror di tengah sini. Kalau yang Prius PHEV dia masih pakai day night view mirror biasa ya. Kalau di sini udah pakai e-mirror. Dan satu lagi, dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof di sini. Jadi ya, mohon maaf tadi kalau di belakang ada penyala sebutan istilah ya, karena kami mengira tadi ini panoramic sunroof, ternyata hanya panoramic roof biasa. Karena kisi-kisi ini mirip banget sama panoramic sunroof. Ya, itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat perbedaan terbesar dari Prius HEV dan juga Prius PHEV ini, yaitu pada dapur pacunya. Let's go. Nah, inilah perbedaan terbesar antara Prius HEV dan juga Prius PHEV, yaitu pada dapur pacunya. Nah, kita mulai dulu dari Prius HEV ya. Nah, Prius HEV sendiri dia menggunakan mesin berkapasitas 1800 cc dan juga dibantu dengan motor listrik yang memiliki baterai di 0,83 kWh yang dapat menghasilkan combine power di 140 PS. Sementara untuk Prius PHEV, dia menggunakan mesin yang lebih besar yaitu di 2000 cc dengan kode M20A FXS, kode yang mungkin nggak asing buat kalian ya, dan dia menggunakan baterai yang jauh lebih besar di 13,6 kWh yang dapat menghasilkan combine power di 223 PS. Kalian bisa lihat tenaganya cukup berbeda jauh ya. Apakah berbeda ketika kita merasakan sensasi berkendaranya? Let's check it out. Sekarang kita merasakan sensasi berkendara dari Prius HEV terlebih dahulu ya. Ini untuk posisi nyetirnya ini sporty banget ya, dia lay low banget, kerasa tempat duduknya tuh rendah jika dibandingkan dengan sedan-sedan yang sudah dijual di pasaran. Ini arahnya sporty, terus untuk setirnya juga cukup ringan ya, jadi cocok banget untuk digunakan di dalam kota. Nah, di depan kita langsung ada obstacle, yaitu ada seperti speed bumps. Sekarang kita coba untuk suspensinya. Ya, maksimal 5 km per jam. Kita coba di sini. Ya, memang dia kerasa stiff ya. Jadi memang dia ngejar rasa sporty dari mobil ini. Jadi untuk menunjang performanya juga yang tenaganya di atas 200-an horsepower ya. Jadinya dibikin stiff. Tapi masih cukup nyaman sih, masih oke lah jika kalau misalnya kalian ngejar kenyamanan di mobil ini, masih bisa memberikan kenyamanan yang cukup optimal kepada kalian. Nah, ini sekarang kita ditanjakan, kita coba stop and go ya. Coba stop and go, kita berhenti dulu. Tegas. Ya, karena dia punya motor listrik dan ya karena mobil ini hybrid juga, jadi kalau misalnya stop and go di tanjakan itu, dia sensasinya sedikit berbeda jika dibandingkan dengan mobil bensin. Kalau mobil bensin kan biasanya ada kayak lag-nya ketika kalian dari rem ke gasnya itu seperti agak tinggi dulu RPM-nya, baru bisa mobilnya jalan. Kalau di Prius ini, dia itu punya sensasi yang instant torque karena memang ada motor listriknya. Jadinya nggak perlu takut kalau di tanjakan mobil ini akan ngerosot ketika kalian berhenti dan menjalankan mobil ini, karena jeda tenaga itu hampir nggak ada. Jadi untuk tanjakan mobil ini jelas mumpuni banget. Nah, sekarang kita ada seperti tempat untuk ngetes akselerasinya, tapi memang tidak bisa sampai 100 km per jam ya, karena kita terkendala sama jarak. Jadinya kita cuma bisa ngerasain gimana sih karakter power delivery dari mobil ini. Jadi sekarang kita langsung aja, kita matiin AC, matiin traction control di sebelah sini, tahan gas sama rem, dan go. Ada wheel spin, dan ya, ini udah sampai langsung 70 km per jam. Ya, untuk akselerasinya, jujur, untuk sebuah hybrid ini mumpuni banget sih. Ini tenaganya bener-bener kerasa banget. Jadi Prius udah nggak bisa dibilang lagi mobil cemen ya. Jadi tenaganya ini juga cukup signifikan meningkatnya jika dibandingkan dengan Prius sebelumnya. Dan
kalau misalnya kalian dicengin gitu ya pakai Prius cemen gitu ya, pakai Prius cemen. Lihat dulu nih, Prius gue PHEV bos, tenaganya instan bos. Kalian bisa ngomong kayak gitu karena memang tenaganya udah di atas 200 horsepower, dan tadi kita rasakan tenaganya itu bener-bener oke banget sih. Maksudnya kalau kalian butuh mobil yang sigap tenaganya, mobil ini bisa jadi opsi buat kalian. Nah, untuk pandangan ke depan jujur cukup baik, cuma yang jadi catatan kami yaitu pada blind spotnya. Yes, karena dia punya desain yang sloping gitu ya, jadinya pilarnya agak turun, dan ini pilarnya dibikin gede gitu ya. Sementara ya mungkin kalau dibikin kecil ya jadi jelek, cuma secara visibilitas lebih bagus ya. Tapi karena dia mengejar estetika itu, pilar A-nya ini kegede banget gitu. Jadi untuk ngeliat ke samping itu agak jadi distraksi sih. Jadi ya agak disayangkan sih. Tapi untungnya kaca partisinya nih gede, jadi seakan-akan nyambung dengan kaca kanannya, membuat kaca kanan ini terlihat gede banget. Jadinya ya seharusnya bisa dimaksimalkan lagi, tapi menurut kami untuk urusan visibilitas mobil ini cukup baik. Walaupun bukan yang terbaik sih, masih ada hal yang bisa diimprove. Nah kebetulan di depan ada putaran, ini putaran ke kiri, sekarang kita coba. Wow, ini radius putarnya oke sih. Jadi menurut kami ini untuk radius putar tidak seperti Toyota pada umumnya yang dijual di Indonesia. Radius putar ini cukup baik ya. Dan ini di depan ada tempat untuk zigzag, kita bisa ngetes handlingnya. Sharp sih handlingnya, sharp banget sih. Prius yang sekarang bukan Prius yang dulu lagi sih menurut kami. Karena memang nuansa sportinya udah makin kental di mobil ini. Jadi buat kalian nih yang suka jadiin Prius meme, cobain deh Prius PHEV yang baru ini. Kalian pasti akan terkesima dengan driving impression-nya. Karena benar-benar tick of the boxes menurut kami. Nah sekarang kita pindah ke unit yang HEV ya, dan kita langsung coba aja di obstacle tadi yang sama, yang ada speed bumps-nya. Coba. Jujur bantingannya lebih enak yang ini, mungkin karena tertolong sama velgnya yang lebih kecil, jadinya memungkinkan untuk penggunaan ban yang lebih tebal. Jadinya untuk comfort lewat speed bump seperti itu, mobil ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan varian PHEV-nya ya. Nah sekarang kita coba di tanjakan yang sama dengan PHEV tadi, stop and go, dan ya, dorongan dari daya listriknya itu masih kerasa di sini. Jadi tetap kerasa pengaruh dari listriknya, tapi memang tadi di tengah kita nanjak, dia langsung switch ke power in combustion-nya. Jadi ya sedikit ada nggak kerasanya itu untuk listriknya, hanya dia bantu nendang mobil ini, ibaratnya pas awalan mobil ini aja. Tapi begitu di tengah dia langsung switch ke power combustion-nya. Nah sekarang kita langsung ke tempat akselerasi. Ya sekali lagi ini nggak ada tes 0-100 ya, karena memang dari jaraknya tidak memungkinkan kita. Jadi kita mau lihat karakteristik power delivery-nya seperti apa sih. Sekarang kita coba, kita matiin AC, matiin traction control. Udah. Ya ada wheel spin-nya, dan ya sedikit ada kerasa perbedaannya tadi dengan PHEV. Ternyata tidak sejauh itu ya, karena tadi ketika di area yang mengharuskan kita ngerem, PHEV itu bisa sampai di angka 70-an km per jam, antara 72 sampai 73. Sementara kalau si varian HEV ini dia cuma bisa di angka 69 km per jam saja. Ya perbedaannya tidak terlalu jauh, karena memang mungkin PHEV ini, yang varian HEV ini tertolong dengan beban yang lebih ringan. Jadi karena memang baterai yang digunakan lebih kecil, mesin yang digunakan juga lebih kecil, jadinya perbedaannya tidak sesignifikan perbedaan yang ada di atas kertas. Jadinya ya masih bisa cukup mumpuni ya untuk figur akselerasinya dan power delivery-nya. Tapi memang karakter dari combustion-nya ini lebih kerasa jika dibandingkan dengan varian PHEV. Untuk daya pandang sendiri dia masih sama dengan yang varian PHEV ya, karena memang basisnya
sejatinya sama, jadi tidak ada perbedaan. Masih ada gangguan dari pilar A-nya ini. Ya, jujur, dari gangguan dari pilar A-nya ini, tapi dengan kualitas yang ditawarkan, memang kami berharap perbedaan nantinya ketika varian PHEV diumumkan harganya tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan varian HEV ini. Jujur, kami sangat berharap itu. Nah, di depan ada belokan, kita langsung coba aja radius putar dari Prius HEV ini. Ya, untuk radius putarnya ya sama dengan yang varian PHEV ya, dia sama-sama tajam gitu ya. Jadi ini cukup positif jika dibandingkan dengan ini cukup positif karena memang sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia yang suka muter balik tiba-tiba tengah jalan gitu ya. Ya, ini merupakan hal yang positif juga untuk handlingnya karena memang tidak ada lagi stigma Toyota yang susah muter. Itu langsung dipatahkan di Prius ini. Dan di depan ada tempat zigzag seperti yang tadi. Kita coba aja, kita agak agresif beloknya. Dan ya, jujur handlingnya sporty banget, sama seperti yang varian PHEV. Dan weight distributionnya juga sama-sama bagus ya. Jadi pas kita zigzag nggak ada body roll yang berlebihan, terus juga nggak ada suspensinya itu mentok, jadinya rebound. Ya, benar-benar Prius yang generasi kelima ini mematahkan stigma ya Prius itu adalah sebuah mobil yang membosankan dan hanya fungsional saja. Ya, setelah merasakan sensasi berkendara, terus juga melihat desainnya, melihat fitur-fiturnya, bisa kami simpulkan Toyota melakukan langkah yang cukup berani dengan memperkenalkan Prius di Indonesia. Karena ketika pabrikan-pabrikan di Indonesia yang sedang gencar melakukan elektrifikasi, Toyota justru memilih langkah yang berbeda, yaitu dengan elektrifikasi hybrid. Menurut kami ini adalah langkah yang bagus karena memang di Indonesia ini untuk BEV atau Battery Electric Vehicle, infrastrukturnya masih belum siap. Dan ini adalah gerbang masuk bagi kalian yang ingin merasakan sensasi berkendara mobil listrik, tapi kalian nggak mau nih kena range anxiety, terus juga nunggu ngecas lama. Kalian bisa memilih teknologi hybrid yang ditawarkan di Toyota, lineup Toyota, terutama di Prius ini. Apalagi, seperti kita tahu, teknologi hybrid Toyota adalah teknologi hybrid terbaik yang ada di dunia, karena memang pelopornya adalah Toyota dan kemudian diikuti oleh pabrikan-pabrikan Jepang lainnya. Jadi menurut kami, kalian nggak perlu ragu lagi mengenai kualitas yang ada di Prius HEV maupun Prius PHEV ini. Tapi dengan harga yang ditawarkan, yaitu Prius HEV di harga Rp698 juta, sementara Prius HEV ini belum diumumkan harganya, tapi pastinya akan cukup berbeda jauh jika dibandingkan dengan Prius HEV ini. Menurut kami harganya masih agak terlalu mahal, jadi kami masih menunggu apakah pemerintah serius dalam mensupport mobil hybrid seperti pemerintah mensupport mobil BEV. Apabila langkah sama-sama serius, mobil ini bisa menjadi penantang serius di kelasnya. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita nggak cuma bisa melalui Instagram kami saja, tapi juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli Toyota Prius HEV ini dan Toyota Prius PHEV ini nantinya ketika dijual atau line-up Toyota lainnya, kalian bisa kunjungi website kami dan pastinya kalian akan kami berikan penawaran terbaik. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia, jadi make sure kalian follow TikTok kami ya, karena di situ banyak update-update yang seru. Oke CVTs, gue Gopas Tobing, pamit dulu.